Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyegelan terhadap sejumlah mobil mewah milik Bupati Pekalongan, Fadia Rafiq. Mobil-mobil tersebut terparkir rapi di halaman rumah dinas Bupati Pekalongan. Penyegelan tersebut menyusul operasi tangkap tangan KPK terhadap Fadia Rafiq pada Selasa 3 Maret 2026. KPK pun terus melakukan penyegelan terhadap sejumlah aset milik Fadia. Pantauan tribunjatung.com pada Selasa 3 Maret, sedikitnya terdapat 8 unit kendaraan di rumah dinas Fadia. Tampak segel terpasang pada bagian kaca depan dan handle pintu sisi pengemudi. Beberapa mobil yang terlihat antara lain mobil listrik premium Denza D9, Toyota Fortuner, Toyota Camry, dan Mitsubishi Expander. Tak hanya itu, tampak pula mobil Hyundai serta mobil listrik produksi Wuling. Terkait status kepemilikan seluruh kendaraan tersebut, pihak KPK belum memberikan keterangan resminya. Di sisi lain, kendaraan milik Fadia berdasarkan data LHKPN 2024 hanya tercatat 2 alat transportasi saja. 2 mobil itu adalah Hyundai Minibus dan Alphard. Seperti diketahui, OTT di Kabupaten Pekalongan tidak hanya mengamankan Bupati Pekalongan Fadia Rafiq. Sejumlah pejabat juga ikut digiring ke gedung KPK setelah OTT berlangsung. KPK juga melakukan penyegelan beberapa ruangan kerja di lingkungan Pekalongan. Di antaranya kantor Bupati Pekalongan, kantor Sekda, kantor bagian umum, kantor bagian ekonomi, Prokompim, Satpol PP, Dingkop, dan UMKM, TPU Taru, Dinperkim LH. Tempat usaha salon milik Fadia diketahui juga disegel oleh KPK. Pagar besi salon tampak tertutup rapat dan tidak terlihat ada aktivitas di dalamnya. Sementara itu, restoran Big Boss di Jalan Diponegoro terpantau tutup meski tidak ditemukan adanya segel KPK di lokasi tersebut. Bolu. Pelaku tewas ya? Bolu. Pelaku tewas ya? Mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi tidak ada OTT apapun, barang rupiah pun, demi Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa, Ibu? Nggak membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara NDG gitu. Bupati Pekalongan Fadia Rafiq mengaku bersama dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, saat KPK melaksanakan OTT pada Selasa 3 Maret 2026. Pernyataan Fadia tersebut diketahui disampaikan setelah dirinya menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu 4 Maret 2026. Gubernur Jawa Tengah lantas merespons pengakuan Fadia tersebut. Ahmad Lutfi dengan tegas membantah tudingan itu. Ia justru mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya operasi tangkap tangan yang menyeret nama Fadia Rafiq. Hal itu disampaikan Lutfi saat dikonfirmasi pada Rabu 4 Maret 2026. Meski membantah tudingan tersebut, Lutfi mengaku adanya pertemuan dengan Bupati Pekalongan itu. Pertemuan dilaksanakan di kediaman pribadinya di Kota Semarang pada Senin 2 Maret 2026 malam atau sebelum OTT digelar.
Lutfi membantah jika pertemuan tersebut dianggap menjadi pertemuan khusus. Pasalnya, dalam pertemuan itu direncanakan pembahasan koordinasi program makan bergizi gratis untuk keesokan harinya. Hadir pula dalam pertemuan itu Bupati Tegal, Ishak Maulana Rohman, dan Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani. Tudingan tersebut juga berbanding terbalik dengan keterangan resmi dari KPK. KPK menyebut Fadia ditangkap di salah satu hotel di Kota Semarang bersama ajudan dan orang kepercayaannya. Keberadaannya memang untuk mengikuti rapat koordinasi MBG di Gedung Grahadika Bakti Praja. Bahkan Fadia kala itu datang bersama dengan Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman. Dan pada saat penangkapan mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang rupiah pun demi Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa Ibu? Nggak membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. MBG. Bu, Ibu ikut proyek dalam pengadaan PBJ juga Bu ya, perusahaannya Bu? Enggak, saya tidak ikut, Mbak. Itu bukan punya saya nggak pernah ikut. Itu perusahaan siapa Bu? Itu perusahaan dari keluarga, bukan saya. Oke. Terima kasih ya Mas, yang penting saya sampaikan kepada saya tidak pernah OTT dan tidak ada barang serupiah pun bisa demi Allah. Walaupun di kepala dinas saya pun juga tidak ada serupiah pun. Tapi kita mengikuti aja lah, biarin aja. Ada pesan-pesan untuk Ada Allah aja nanti bang. ada pesan-pesan untuk warga Pekalongan Bu? Selamat siang Ibu. Oh, ada yang mau disampaikan Bu untuk warga Pekalongan. Dikit aja Bu Farida. Dikit aja Bu Farida. Ngomong. Jalan. Saya tidak OTT, saya tidak ada barang apapun yang diambil. Dan pada saat penangkapan mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang rupiah pun demi Allah nggak ada. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyegelan terhadap sejumlah mobil mewah milik Bupati Pekalongan, Fadia Rafiq. Mobil-mobil tersebut terparkir rapi di halaman rumah dinas Bupati Pekalongan. Penyegelan tersebut menyusul operasi tangkap tangan KPK terhadap Fadia Rafiq pada Selasa 3 Maret 2026. KPK pun terus melakukan penyegelan terhadap sejumlah aset milik Fadia. Pantauan tribunjateng.com pada Selasa 3 Maret, sedikitnya terdapat 8 unit kendaraan di rumah dinas Fadia. Tampak segel terpasang pada bagian kaca depan dan handle pintu sisi pengemudi. Beberapa mobil yang terlihat antara lain mobil listrik premium Denza D9, Toyota Fortuner, Toyota Camry, dan Mitsubishi Xpander. Tak hanya itu, tampak pula mobil Hyundai serta mobil listrik produksi Wuling. Terkait status kepemilikan seluruh kendaraan tersebut, pihak KPK belum memberikan keterangan resminya. Di sisi lain, kendaraan milik Fadia berdasarkan data LHKPN 2024 hanya tercatat 2 alat transportasi saja. 2 mobil itu adalah Hyundai Minibus dan Alphard. Seperti diketahui, OTT di Kabupaten Pekalongan tidak hanya mengamankan Bupati Pekalongan Fadia Rafiq. Sejumlah pejabat juga ikut dikirim ke gedung KPK setelah OTT berlangsung. KPK juga melakukan penyegelan beberapa ruangan kerja di lingkungan Pekalongan. Di antaranya kantor Bupati Pekalongan, kantor Sekda, kantor bagian umum, kantor bagian ekonomi, Prokompim, Satpol PP, Dingkop, dan UMKM, TPU Taru, Dinperkim LH. Tempat usaha salon milik Fadia diketahui juga disegel oleh KPK.
Pagar besi salon tampak tertutup rapat dan tidak terlihat ada aktivitas di dalamnya. Sementara itu, restoran Big Boss di Jalan Diponegoro terpantau tutup meski tidak ditemukan adanya segel KPK di lokasi tersebut. Bolu. Pelaku tewas. Bolu. Pelaku tewas. Mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi tidak ada OTT apapun, barang rupiah pun, Ibu Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa, Ibu? Nggak membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. Bupati Pekalongan Fadia Rafiq mengaku bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat KPK melaksanakan OTT pada Selasa 3 Maret 2026. Pernyataan Fadia tersebut diketahui disampaikan setelah dirinya menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu 4 Maret 2026. Gubernur Jawa Tengah lantas merespons pengakuan Fadia tersebut. Ahmad Lutfi dengan tegas membantah tudingan itu. Ia justru mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya operasi tangkap tangan yang menyeret nama Fadia Rafiq. Hal itu disampaikan Lutfi saat dikonfirmasi pada Rabu 4 Maret 2026. Meski membantah tudingan tersebut, Lutfi mengaku adanya pertemuan dengan Bupati Pekalongan itu. Pertemuan dilaksanakan di kediaman pribadinya di Kota Semarang pada Senin 2 Maret 2026 malam atau sebelum OTT digelar. Lutfi membantah jika pertemuan tersebut dianggap menjadi pertemuan khusus. Pasalnya, dalam pertemuan itu, direncanakan pembahasan koordinasi program makan bergizi gratis untuk keesokan harinya. Hadir pula dalam pertemuan itu Bupati Tegal, Ishak Maulana Rohman, dan Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani. Tudingan tersebut juga berbanding terbalik dengan keterangan resmi dari KPK. KPK menyebut Fadia ditangkap di salah satu hotel di Kota Semarang bersama ajudan dan orang kepercayaannya. Keberadaannya memang untuk mengikuti rapat koordinasi MBG di Gedung Grahadika Bakti Praja. Bahkan Fadia kala itu datang bersama dengan Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman. Dan pada saat penangkapan mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang rupiah pun, Ibu Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa, Ibu? Nggak membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. Bu, Ibu ikut proyek dalam pengadaan PBJ juga, Bu, ya? Perusahaannya, Bu? Enggak, saya tidak ikut, Mbak. Itu bukan punya saya nggak pernah ikut. Itu perusahaan siapa, Bu? Itu perusahaan dari keluarga, bukan saya. Oke. Jadi terima kasih ya, Mas. Yang penting saya sampaikan kepada saya tidak pernah OTT dan tidak ada barang serupiah pun bisa demi Allah. Walaupun kepala dinas saya pun juga tidak ada serupiah pun. Jadi kita mengikuti aja lah. Biarin aja.
Ada pesan-pesan untuk Ada Allah aja nanti bang. ada pesan-pesan untuk warga Pekalongan, Bu. Ada bang, mudah-mudahan baik. Nanti Selamat siang, Ibu. Bu, ada yang mau disampaikan, Bu, untuk warga Pekalongan. Dikit aja, Bu Farida. Dikit aja, Bu Farida. ngomong. Ini jalan, Saya tidak OTT, saya tidak ada barang apapun yang diambil. Oke. Dan pada saat penangkapan saya mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Oh. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang rupiah pun, demi Allah nggak ada. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyegelan terhadap sejumlah mobil mewah milik Bupati Pekalongan, Fadia Rafiq. Mobil-mobil tersebut terparkir rapi di halaman rumah dinas Bupati Pekalongan. Penyegelan tersebut menyusul operasi tangkap tangan KPK terhadap Fadia Rafiq pada Selasa 3 Maret 2026. KPK pun terus melakukan penyegelan terhadap sejumlah aset milik Fadia. Pantauan tribunjatung.com pada Selasa 3 Maret, sedikitnya terdapat 8 unit kendaraan di rumah dinas Fadia. Tampak segel terpasang pada bagian kaca depan dan handle pintu sisi pengemudi. Beberapa mobil yang terlihat antara lain mobil listrik premium Denza D9, Toyota Fortuner, Toyota Camry, dan Mitsubishi Expander. Tak hanya itu, tampak pula mobil Hyundai serta mobil listrik produksi Wuling. Terkait status kepemilikan seluruh kendaraan tersebut, pihak KPK belum memberikan keterangan resminya. Di sisi lain, kendaraan milik Fadia berdasarkan data LHKPN 2024 hanya tercatat 2 alat transportasi saja. 2 mobil itu adalah Hyundai Minibus dan Alphard. Seperti diketahui, OTT di Kabupaten Pekalongan tidak hanya mengamankan Bupati Pekalongan Fadia Rafiq. Sejumlah pejabat juga ikut dikirim ke gedung KPK setelah OTT berlangsung. KPK juga melakukan penyegelan beberapa ruangan kerja di lingkungan Pekalongan. Di antaranya kantor Bupati Pekalongan, kantor Sekda, kantor bagian umum, kantor bagian ekonomi, Prokomtim, Satpol PP, Dingkop, dan UMKM, DPU Taru, Din Perkim LH. Tempat usaha salon milik Fadia diketahui juga disegel oleh KPK. Pagar besi salon tampak tertutup rapat dan tidak terlihat ada aktivitas di dalamnya. Sementara itu, restoran Big Boss di Jalan Diponegoro terpantau tutup meski tidak ditemukan adanya segel KPK di lokasi tersebut. Bolu. Bolu.
mereka menggerebek ke rumah. Saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang rupiah pun demi Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa Ibu? Ya membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. Bupati Pekalongan Fadia Rafiq mengaku bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat KPK melaksanakan OTT pada Selasa 3 Maret 2026. Pernyataan Fadia tersebut diketahui disampaikan setelah dirinya menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu 4 Maret 2026. Gubernur Jawa Tengah lantas merespons pengakuan Fadia tersebut. Ahmad Lutfi dengan tegas membantah tudingan itu. Ia justru mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya operasi tangkap tangan yang menyeret nama Fadia Rafiq. Hal itu disampaikan Lutfi saat dikonfirmasi pada Rabu 4 Maret 2026. Meski membantah tudingan tersebut, Lutfi mengaku adanya pertemuan dengan Bupati Pekalongan itu. Pertemuan dilaksanakan di kediaman pribadinya di Kota Semarang pada Senin 2 Maret 2026 malam atau sebelum OTT digelar. Lutfi membantah jika pertemuan tersebut dianggap menjadi pertemuan khusus. Pasalnya, dalam pertemuan itu, direncanakan pembahasan koordinasi program makan bergizi gratis untuk keesokan harinya. Hadir pula dalam pertemuan itu Bupati Tegal, Ishak Maulana Rohman, dan Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani. Tudingan tersebut juga berbanding terbalik dengan keterangan resmi dari KPK. KPK menyebut Fadia ditangkap di salah satu hotel di Kota Semarang bersama ajudan dan orang kepercayaannya. Keberadaannya memang untuk mengikuti rapat koordinasi MBG di Gedung Grahadika Bakti Praja. Bahkan Fadia kala itu datang bersama dengan Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman. Dan pada saat penangkapan saya mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang rupiah pun demi Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa Ibu? Yang membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. MBG. Bu, Ibu ikut proyek dalam pengadaan PBJ juga Bu ya? Perusahaannya Bu? Enggak, saya tidak ikut Mbak. Itu bukan punya saya nggak pernah ikut. Itu perusahaan siapa Bu? Itu perusahaan dari keluarga, bukan saya. Oke. Terima kasih ya Mas, yang penting saya sampaikan kepada saya tidak pernah OTT dan tidak ada barang serupiah pun bisa demi Allah. Walaupun di kepala dinas saya pun juga tidak ada serupiah pun. Tapi kita mengikuti aja lah, biarin aja. Ada pesan-pesan untuk Allah aja nanti bang. Ada pesan-pesan untuk warga Pekalongan Bu? Selamat siang Ibu. Bu, ada yang mau disampaikan Bu untuk warga Pekalongan. Dikit aja Bu Farida. Dikit aja Bu Farida. Ngomong. Ini jalan. Saya tidak OTT, saya tidak ada barang apapun yang diambil. Dan pada saat penangkapan saya mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang rupiah pun demi Allah nggak ada. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyegelan terhadap sejumlah mobil mewah milik Bupati Pekalongan Fadia Rafiq. Mobil-mobil tersebut terparkir rapi di halaman rumah dinas Bupati Pekalongan. Penyegelan tersebut menyusul operasi tangkap tangan KPK terhadap Fadia Rafiq pada Selasa 3 Maret 2026. KPK pun terus melakukan penyegelan terhadap sejumlah aset milik Fadia. Pantauan tribunjateng.com pada Selasa 3 Maret
sedikitnya terdapat 8 unit kendaraan di rumah dinas Fadia. Tampak segel terpasang pada bagian kaca depan dan handle pintu sisi pengemudi. Beberapa mobil yang terlihat antara lain mobil listrik premium Denza D9, Toyota Fortuner, Toyota Camry, dan Mitsubishi Expander. Tak hanya itu, tampak pula mobil Hyundai serta mobil listrik produksi Wuling. Terkait status kepemilikan seluruh kendaraan tersebut, pihak KPK belum memberikan keterangan resminya. Di sisi lain, kendaraan milik Fadia berdasarkan data LHKPN 2024 hanya tercatat 2 alat transportasi saja. 2 mobil itu adalah Hyundai Minibus dan Alphard. Seperti diketahui, OTT di Kabupaten Pekalongan tidak hanya mengamankan Bupati Pekalongan Fadia Rafiq. Sejumlah pejabat juga ikut digiring ke gedung KPK setelah OTT berlangsung. KPK juga melakukan penyegelan beberapa ruangan kerja di lingkungan Pekalongan. Di antaranya kantor Bupati Pekalongan, kantor Sekda, kantor bagian umum, kantor bagian ekonomi, Prokomtim, Satpol PP, Dingkop, dan UMKM, DPU Taru, Dinperkim LH. Tempat usaha salon milik Fadia diketahui juga disegel oleh KPK. Pagar besi salon tampak tertutup rapat dan tidak terlihat ada aktivitas di dalamnya. Sementara itu, restoran Big Boss di Jalan Diponegoro terpantau tutup meski tidak ditemukan adanya segel KPK di lokasi tersebut. Dua lu. Pelaku THC. Dua lu. Pelaku THC. Mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jika tidak ada OTT apapun, barang rupiah pun, demi Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa, Ibu? Membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. Bupati Pekalongan Fadia Rafiq mengaku bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat KPK melaksanakan OTT pada Selasa 3 Maret 2026. Pernyataan Fadia tersebut diketahui disampaikan setelah dirinya menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu 4 Maret 2026. Gubernur Jawa Tengah lantas merespons pengakuan Fadia tersebut. Ahmad Lutfi dengan tegas membantah tudingan itu. Ia justru mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya operasi tangkap tangan yang menyeret nama Fadia Rafiq. Hal itu disampaikan Lutfi saat dikonfirmasi pada Rabu 4 Maret 2026. Meski membantah tudingan tersebut, Lutfi mengaku adanya pertemuan dengan Bupati Pekalongan itu. Pertemuan dilaksanakan di kediaman pribadinya di Kota Semarang pada Senin 2 Maret 2026 malam atau sebelum OTT digelar. Lutfi membantah jika pertemuan tersebut dianggap menjadi pertemuan khusus. Pasalnya, dalam pertemuan itu, direncanakan pembahasan koordinasi program makan bergizi gratis untuk keesokan harinya. Hadir pula dalam pertemuan itu Bupati Tegal, Ishak Maulana Rohman, dan Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani. Tudingan tersebut juga berbanding terbalik dengan keterangan resmi dari KPK.
KPK menyebut Fadia ditangkap di salah satu hotel di Kota Semarang bersama ajudan dan orang kepercayaannya. Keberadaannya memang untuk mengikuti rapat koordinasi MBG di Gedung Grahadika Bakti Praja. Bahkan Fadia kala itu datang bersama dengan Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman. Dan pada saat penangkapan mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang rupiah pun, demi Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa, Ibu? Yang membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. Bu, Ibu ikut proyek dalam pengadaan PBJ juga, Bu, ya? Perusahaannya, Bu? Enggak, saya tidak ikut, Mbak. Itu apa? Itu bukan punya saya nggak pernah ikut. Itu perusahaan siapa, Bu? Itu perusahaan dari keluarga, bukan saya. Oke. Jadi terima kasih ya Mas, yang penting saya sampaikan kepada saya tidak pernah OTT dan tidak ada barang serupiah pun bisa demi Allah. Walaupun di kepala dinas saya pun juga tidak ada serupiah pun. Tapi kita mengikuti aja lah, biarin aja. Ada pesan-pesan untuk Allah aja nanti. Ada pesan-pesan untuk warga Pekalongan? Selamat siang, Ibu. Bu, ada yang mau disampaikan, Bu, untuk warga Pekalongan. Dikit aja, Bu Farida. Dikit aja, Bu Farida. Ngomong. Ini jalan. Saya tidak OTT, saya tidak ada barang apapun yang diambil. Dan pada saat penangkapan mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang rupiah pun, demi Allah nggak ada. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyegelan terhadap sejumlah mobil mewah milik Bupati Pekalongan, Fadia Rafiq. Mobil-mobil tersebut terparkir rapi di halaman rumah dinas Bupati Pekalongan. Penyegelan tersebut menyusul operasi tangkap tangan KPK terhadap Fadia Rafiq pada Selasa 3 Maret 2026. KPK pun terus melakukan penyegelan terhadap sejumlah aset milik Fadia. Pantauan tribunjateng.com pada Selasa 3 Maret, sedikitnya terdapat 8 unit kendaraan di rumah dinas Fadia. Tampak segel terpasang pada bagian kaca depan dan handle pintu sisi pengemudi. Beberapa mobil yang terlihat antara lain mobil listrik premium Denza D9, Toyota Fortuner, Toyota Camry, dan Mitsubishi Expander. Tak hanya itu, tampak pula mobil Hyundai serta mobil listrik produksi Wuling. Terkait status kepemilikan seluruh kendaraan tersebut, pihak KPK belum memberikan keterangan resminya. Di sisi lain, kendaraan milik Fadia berdasarkan data LHKPN 2024 hanya tercatat 2 alat transportasi saja. 2 mobil itu adalah Hyundai Minibus dan Alphard. Seperti diketahui, OTT di Kabupaten Pekalongan tidak hanya mengamankan Bupati Pekalongan Fadia Rafiq. Sejumlah pejabat juga ikut digiring ke gedung KPK setelah OTT berlangsung. KPK juga melakukan penyegelan beberapa ruangan kerja di lingkungan Pekalongan. Di antaranya kantor Bupati Pekalongan, kantor Sekda, kantor bagian umum, kantor bagian ekonomi, Prokomtim, Satpol PP, Dingkop, dan UMKM, TPU Taru, Din Perkim LH. Tempat usaha salon milik Fadia diketahui juga disegel oleh KPK. Pagar besi salon tampak tertutup rapat dan tidak terlihat ada aktivitas di dalamnya. Sementara itu, restoran Big Boss di Jalan Diponegoro terpantau tutup meski tidak ditemukan adanya segel KPK di lokasi tersebut.
20. 20. Tapi kalau pelaku tewasnya? Walu. Tapi kalau pelaku tewasnya? Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyegelan terhadap sejumlah mobil mewah milik Bupati Pekalongan, Fadia Rafiq. Mobil-mobil tersebut terparkir rapi di halaman rumah dinas Bupati Pekalongan. Penyegelan tersebut menyusul operasi tangkap tangan KPK terhadap Fadia Rafiq pada Selasa 3 Maret 2026. KPK pun terus melakukan penyegelan terhadap sejumlah aset milik Fadia. Pantauan tribunjateng.com pada Selasa 3 Maret, sedikitnya terdapat 8 unit kendaraan di rumah dinas Fadia. Tampak segel terpasang pada bagian kaca depan dan handle pintu sisi pengemudi. Beberapa mobil yang terlihat antara lain mobil listrik premium Denza D9, Toyota Fortuner, Toyota Camry, dan Mitsubishi Expander. Tak hanya itu, tampak pula mobil Hyundai serta mobil listrik produksi Wuling. Terkait status kepemilikan seluruh kendaraan tersebut, pihak KPK belum memberikan keterangan resminya. Di sisi lain, kendaraan milik Fadia berdasarkan data LHKPN 2024 hanya tercatat 2 alat transportasi saja. 2 mobil itu adalah Hyundai Minibus dan Alphard. Seperti diketahui, OTT di Kabupaten Pekalongan tidak hanya mengamankan Bupati Pekalongan Fadia Rafiq. Sejumlah pejabat juga ikut digiring ke gedung KPK setelah OTT berlangsung. KPK juga melakukan penyegelan beberapa ruangan kerja di lingkungan Pekalongan. Di antaranya kantor Bupati Pekalongan, kantor Sekda, kantor bagian umum, kantor bagian ekonomi, Prokomtim, Satpol PP, Dingkop, dan UMKM, DPU Taru, Din Perkim LH. Tempat usaha salon milik Fadia diketahui juga disegel oleh KPK. Pagar besi salon tampak tertutup rapat dan tidak terlihat ada aktivitas di dalamnya. Sementara itu, restoran Big Boss di Jalan Diponegoro terpantau tutup meski tidak ditemukan adanya segel KPK di lokasi tersebut. Walu. Tapi kalau pelaku tewasnya? Walu. Tapi kalau pelaku tewasnya?
mereka menggerebek ke rumah. Saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang rupiah pun demi Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa Ibu? Yang membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. Bupati Pekalongan Fadia Rafiq mengaku bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat KPK melaksanakan OTT pada Selasa 3 Maret 2026. Pernyataan Fadia tersebut diketahui disampaikan setelah dirinya menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu 4 Maret 2026. Gubernur Jawa Tengah lantas merespons pengakuan Fadia tersebut. Ahmad Lutfi dengan tegas membantah tudingan itu. Ia justru mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya operasi tangkap tangan yang menyeret nama Fadia Rafiq. Hal itu disampaikan Lutfi saat dikonfirmasi pada Rabu 4 Maret 2026. Meski membantah tudingan tersebut, Lutfi mengaku adanya pertemuan dengan Bupati Pekalongan itu. Pertemuan dilaksanakan di kediaman pribadinya di Kota Semarang pada Senin 2 Maret 2026 malam atau sebelum OTT digelar. Lutfi membantah jika pertemuan tersebut dianggap menjadi pertemuan khusus. Pasalnya, dalam pertemuan itu, direncanakan pembahasan koordinasi program makan bergizi gratis untuk keesokan harinya. Hadir pula dalam pertemuan itu Bupati Tegal, Ishak Maulana Rohman, dan Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani. Tudingan tersebut juga berbanding terbalik dengan keterangan resmi dari KPK. KPK menyebut Fadia ditangkap di salah satu hotel di Kota Semarang bersama ajudan dan orang kepercayaannya. Keberadaannya memang untuk mengikuti rapat koordinasi MBG di Gedung Grahadika Bakti Praja. Bahkan Fadia kala itu datang bersama dengan Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman. Dan pada saat penangkapan mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang rupiah pun demi Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa Ibu? Yang membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. Bu, Ibu ikut proyek dalam pengadaan PBJ juga Bu ya? Perusahaannya Bu? Enggak, saya tidak ikut Pak. Itu bukan punya saya nggak pernah ikut. Itu perusahaan siapa Bu? Itu perusahaan dari keluarga, bukan saya. Oke. Terima kasih ya Mas, yang penting saya sampaikan kepada saya tidak pernah OTT dan tidak ada barang serupiah pun bisa demi Allah. Walaupun di kepala dinas saya pun juga tidak ada serupiah pun. Jadi kita mengikuti aja lah, biarin aja. Ada pesan-pesan untuk Allah aja nanti bang. Ada pesan-pesan untuk warga Pekalongan Bu? Mudah-mudahan baik. Selamat siang Ibu. Bu, ada yang mau disampaikan Bu untuk warga Pekalongan. Dikit aja Bu Farida. Dikit aja Bu Farida. Ngomong. Saya tidak OTT, saya tidak ada barang apapun yang diambil. Dan pada saat penangkapan mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang rupiah pun demi Allah nggak ada. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyegelan terhadap sejumlah mobil mewah milik Bupati Pekalongan Fadia Rafiq. Mobil-mobil tersebut terparkir rapi di halaman rumah dinas Bupati Pekalongan. Penyegelan tersebut menyusul operasi tangkap tangan KPK terhadap Fadia Rafiq pada Selasa 3 Maret 2026. KPK pun terus melakukan penyegelan terhadap sejumlah aset milik Fadia. Pantauan tribunjateng.com pada Selasa 3 Maret
sedikitnya terdapat 8 unit kendaraan di rumah dinas Fadia. Tampak segel terpasang pada bagian kaca depan dan handle pintu sisi pengemudi. Beberapa mobil yang terlihat antara lain mobil listrik premium Denza D9, Toyota Fortuner, Toyota Camry, dan Mitsubishi Expander. Tak hanya itu, tampak pula mobil Hyundai serta mobil listrik produksi Wuling. Terkait status kepemilikan seluruh kendaraan tersebut, pihak KPK belum memberikan keterangan resminya. Di sisi lain, kendaraan milik Fadia berdasarkan data LHKPN 2024 hanya tercatat 2 alat transportasi saja. 2 mobil itu adalah Hyundai Minibus dan Alphard. Seperti diketahui, OTT di Kabupaten Pekalongan tidak hanya mengamankan Bupati Pekalongan Fadia Rafiq. Sejumlah pejabat juga ikut digiring ke gedung KPK setelah OTT berlangsung. KPK juga melakukan penyegelan beberapa ruangan kerja di lingkungan Pekalongan. Di antaranya kantor Bupati Pekalongan, kantor Sekda, kantor bagian umum, kantor bagian ekonomi, Prokompim, Satpol PP, Dingkop, dan UMKM, DPU Taru, Dinperkim LH. Tempat usaha salon milik Fadia diketahui juga disegel oleh KPK. Pagar besi salon tampak tertutup rapat dan tidak terlihat ada aktivitas di dalamnya. Sementara itu, restoran Big Boss di Jalan Diponegoro terpantau tutup meski tidak ditemukan adanya segel KPK di lokasi tersebut. Dua lu. Mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang rupiah pun, demi Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa, Ibu? Nggak membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. Bupati Pekalongan Fadia Rafiq mengaku bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat KPK melaksanakan OTT pada Selasa 3 Maret 2026. Pernyataan Fadia tersebut diketahui disampaikan setelah dirinya menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu 4 Maret 2026. Gubernur Jawa Tengah lantas merespons pengakuan Fadia tersebut. Ahmad Lutfi dengan tegas membantah tudingan itu. Ia justru mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya operasi tangkap tangan yang menyeret nama Fadia Rafiq. Hal itu disampaikan Lutfi saat dikonfirmasi pada Rabu 4 Maret 2026. Meski membantah tudingan tersebut, Lutfi mengaku adanya pertemuan dengan Bupati Pekalongan itu. Pertemuan dilaksanakan di kediaman pribadinya di Kota Semarang pada Senin 2 Maret 2026 malam atau sebelum OTT digelar. Lutfi membantah jika pertemuan tersebut dianggap menjadi pertemuan khusus. Pasalnya, dalam pertemuan itu, direncanakan pembahasan koordinasi program makan bergizi gratis untuk keesokan harinya. Hadir pula dalam pertemuan itu Bupati Tegal, Ishak Maulana Rohman, dan Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani. Tudingan tersebut juga berbanding terbalik dengan keterangan resmi dari KPK.
KPK menyebut Fadia ditangkap di salah satu hotel di Kota Semarang bersama ajudan dan orang kepercayaannya. Keberadaannya memang untuk mengikuti rapat koordinasi MBG di Gedung Grahadika Bakti Praja. Bahkan Fadia kala itu datang bersama dengan Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman. Dan pada saat penangkapan mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun dari rupiah pun, demi Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa Ibu? Nggak membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. Bu, Ibu ikut proyek dalam pengadaan PBJ juga Bu ya? Perusahaannya Bu? Enggak, saya tidak ikut, Pak. Itu itu bukan punya saya nggak pernah ikut. Itu perusahaan siapa Bu? Itu perusahaan dari keluarga, bukan saya. Oke. Jadi, terima kasih ya Mas, yang penting saya sampaikan kepada saya tidak pernah OTT dan tidak ada barang serupiah pun bisa demi Allah. Walaupun di kepala dinas saya pun juga tidak ada serupiah pun. Tapi saya juga mengikuti aja lah, biarin aja. Ada pesan-pesan untuk Ada Allah aja nanti kan. ada pesan-pesan untuk warga Pekalongan Bu? Dan mudah-mudahan nanti Selamat siang Ibu. Bu, ada yang mau disampaikan Bu untuk warga Pekalongan? Dikit aja Bu Farida. Dikit aja Bu Farida. Ngomong. saya tidak OTT, saya tidak ada barang apapun yang diambil. Dan pada saat penangkapan mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun dari rupiah pun, demi Allah nggak ada. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyegelan terhadap sejumlah mobil mewah milik Bupati Pekalongan, Fadia Rafiq. Mobil-mobil tersebut terparkir rapi di halaman rumah dinas Bupati Pekalongan. Penyegelan tersebut menyusul operasi tangkap tangan KPK terhadap Fadia Rafiq pada Selasa 3 Maret 2026. KPK pun terus melakukan penyegelan terhadap sejumlah aset milik Fadia. Pantauan tribunjateng.com pada Selasa 3 Maret, sedikitnya terdapat 8 unit kendaraan di rumah dinas Fadia. Tampak segel terpasang pada bagian kaca depan dan handle pintu sisi pengemudi. Beberapa mobil yang terlihat antara lain mobil listrik premium Denza D9, Toyota Fortuner, Toyota Camry, dan Mitsubishi Expander. Tak hanya itu, tampak pula mobil Hyundai serta mobil listrik produksi Wuling. Terkait status kepemilikan seluruh kendaraan tersebut, pihak KPK belum memberikan keterangan resminya. Di sisi lain, kendaraan milik Fadia berdasarkan data LHKPN 2024 hanya tercatat 2 alat transportasi saja. 2 mobil itu adalah Hyundai Minibus dan Alphard. Seperti diketahui, OTT di Kabupaten Pekalongan tidak hanya mengamankan Bupati Pekalongan Fadia Rafiq. Sejumlah pejabat juga ikut digiring ke gedung KPK setelah OTT berlangsung. KPK juga melakukan penyegelan beberapa ruangan kerja di lingkungan Pekalongan. Di antaranya kantor Bupati Pekalongan, kantor Sekda, kantor bagian umum, kantor bagian ekonomi, Prokompim, Satpol PP, Dingkop, dan UMKM, DPU Taru, Din Perkim LH. Tempat usaha salon milik Fadia diketahui juga disegel oleh KPK. Pagar besi salon tampak tertutup rapat dan tidak terlihat ada aktivitas di dalamnya. Sementara itu, restoran Big Boss di Jalan Diponegoro terpantau tutup meski tidak ditemukan adanya segel KPK di lokasi tersebut.
Walu. Pelaku tewas. Walu. Pelaku tewas. Mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Oh. Jadi tidak ada OTT apapun, barang rupiah pun, demi Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa Ibu? Yang membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. Bupati Pekalongan Fadia Rafiq mengaku bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat KPK melaksanakan OTT pada Selasa 3 Maret 2026. Pernyataan Fadia tersebut diketahui disampaikan setelah dirinya menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu 4 Maret 2026. Gubernur Jawa Tengah lantas merespons pengakuan Fadia tersebut. Ahmad Lutfi dengan tegas membantah tudingan itu. Ia justru mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya operasi tangkap tangan yang menyeret nama Fadia Rafiq. Hal itu disampaikan Lutfi saat dikonfirmasi pada Rabu 4 Maret 2026. Meski membantah tudingan tersebut, Lutfi mengaku adanya pertemuan dengan Bupati Pekalongan itu. Pertemuan dilaksanakan di kediaman pribadinya di Kota Semarang pada Senin 2 Maret 2026 malam atau sebelum OTT digelar. Lutfi membantah jika pertemuan tersebut dianggap menjadi pertemuan khusus. Pasalnya, dalam pertemuan itu, direncanakan pembahasan koordinasi program makan bergizi gratis untuk keesokan harinya. Hadir pula dalam pertemuan itu Bupati Tegal, Ishak Maulana Rahman, dan Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani. Tudingan tersebut juga berbanding terbalik dengan keterangan resmi dari KPK. KPK menyebut Fadia ditangkap di salah satu hotel di Kota Semarang bersama ajudan dan orang kepercayaannya. Keberadaannya memang untuk mengikuti rapat koordinasi MBG di Gedung Grahadika Bakti Praja. Bahkan Fadia kala itu datang bersama dengan Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman. Dan pada saat penangkapan saya mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang rupiah pun, demi Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa Ibu? Yang membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. Bu, Ibu ikut proyek dalam pengadaan PBJ juga Bu ya? Perusahaannya Bu? Enggak, saya tidak ikut Mbak. Itu bukan punya saya nggak pernah ikut. Itu perusahaan siapa Bu? Itu perusahaan dari keluarga, bukan saya. Oke. Terima kasih ya Mas, yang penting saya sampaikan kepada saya tidak pernah OTT dan tidak ada barang serupiah pun bisa demi Allah. Walaupun di kepala dinas saya pun juga tidak ada serupiah pun. Jadi kita mengikuti aja lah prosedurnya aja. Ada pesan-pesan untuk Ada Allah aja nanti dong. ada pesan-pesan untuk warga Pekalongan Bu? Selamat
Selamat siang Ibu. Ada yang mau disampaikan Bu untuk warga Pekalongan. Dikit aja Bu Farida. Dikit aja Bu Farida. Ngomong. Saya tidak OTT, saya tidak ada barang apapun yang diambil. Dan pada saat penangkapan saya mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang rupiah pun, demi Allah nggak ada. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyegelan terhadap sejumlah mobil mewah milik Bupati Pekalongan, Fadia Rafiq. Mobil-mobil tersebut terparkir rapi di halaman rumah dinas Bupati Pekalongan. Penyegelan tersebut menyusul operasi tangkap tangan KPK terhadap Fadia Rafiq pada Selasa 3 Maret 2026. KPK pun terus melakukan penyegelan terhadap sejumlah aset milik Fadia. Pantauan tribunjateng.com pada Selasa 3 Maret, sedikitnya terdapat 8 unit kendaraan di rumah dinas Fadia. Tampak segel terpasang pada bagian kaca depan dan handle pintu sisi pengemudi. Beberapa mobil yang terlihat antara lain mobil listrik premium Denza D9, Toyota Fortuner, Toyota Camry, dan Mitsubishi Expander. Tak hanya itu, tampak pula mobil Hyundai serta mobil listrik produksi Wuling. Terkait status kepemilikan seluruh kendaraan tersebut, pihak KPK belum memberikan keterangan resminya. Di sisi lain, kendaraan milik Fadia berdasarkan data LHKPN 2024 hanya tercatat 2 alat transportasi saja. 2 mobil itu adalah Hyundai Minibus dan Alphard. Seperti diketahui, OTT di Kabupaten Pekalongan tidak hanya mengamankan Bupati Pekalongan Fadia Rafiq. Sejumlah pejabat juga ikut digiring ke gedung KPK setelah OTT berlangsung. KPK juga download Tribun X sekarang.